Kampanye dimulai dengan orasi dari Mayang Syari Belawan yang menyampaikan program utama terkait peningkatan dana kampung dari 4 sampai 8 miliar rupiah dan dana rukun tetangga sebesar 200 hingga 300 juta rupiah per tahun untuk infrastruktur dan kegiatan masyarakat. Harapan kita sih harusnya benar-benar manfaat untuk masyarakat ya. Pengelolaannya kita harap nanti apabila masih ada masyarakat yang belum memahami atau mengerti cara penggunaan dana ini, kita sudah menyediakan tenaga kita untuk membantu masyarakat di RT kita masing-masing agar tercapai apa yang kita harapkan, yaitu pembangunan dari bawah dari RT. Untuk program 4-8 miliar di tiap kampung dan per tahun, itu nanti juga akan kita keluarkan peraturan bupati yang mengatur tentang pengelolaan dana kampung ini. Begitu juga tadi dengan dana RT, karena nanti akan dipisahkan tentang dana RT dan juga dana kampung, sehingga pengelolaannya dan pengawasannya dijamin, kemudian masyarakat kampung juga dapat menggunakan dana ini secara aman, kemudian dapat membangun kampungnya dengan baik. Sudah terukur dan terarah, karena kita melanjutkan program yang sudah ada, kemudian kita hanya melanjutkan dan kemudian meningkatkan program ini. Mayang menegaskan komitmen untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat dengan menyediakan akses air bersih melalui pengembangan sistem penyediaan air minum di setiap kampung. Ia juga berjanji akan memperkuat peran Dasawisma dengan dukungan dana 5 sampai 10 juta rupiah untuk mendorong pembangunan keluarga. Stanis dalam menyampaikan orasinya menitik beratkan agar masyarakat Dayak jangan memiliki mental pengemis. Karena dirinya tahu bahwa daya juang orang Dayak adalah hidup mandiri, Stanis sangat menyalahkan jika ada program bantuan secara gratis, karena Stanis menginginkan masyarakat untuk dapat mencari nafkah sendiri dan tidak meminta-minta bantuan secara cuma-cuma. Dana yang 20%. Tidak boleh ya, mental orang Dayak itu mental pejuang, mental mandiri. Mereka hidup dulu, mulai zaman dulu tuh mandiri untuk mengelola alam menjadi bermanfaat bagi mereka. Jadi kalau ada upaya untuk membagi-bagi barang bansos, membagi barang-barang cuma-cuma, itu mengarahkan mereka menjadi orang yang hanya menunggu bantuan tanpa berupaya untuk menolong diri sendiri, tanpa upaya untuk bekerja, tanpa upaya untuk menjadi mandiri, sehingga itu kegiatan itu sangat tidak mendidik ya, sangat tidak mendidik. Kasihan kalau orang Dayak tuh mentalnya mental mandiri ya. Maksudnya begini ya, kalau ada orang membagi
gula, membagi beras atau membagi bimoli, minyak makan hanya membagi tiap bulan dibagi itu maksudnya. Nah, program itu akan membuat orang itu menjadi pengemis, hanya dia menunggu dibantu tanpa upaya untuk mandiri, tanpa upaya untuk bekerja. Sedangkan pasangan nomor 3 kita tidak memberi bantuan itu, tapi memberi kegiatan mereka untuk mereka meningkatkan ekonomi kreatif dan ekonomi pertanian dan ekonomi kerakyatan melalui ya dana kampung, dana RT dan dana dosma. Arahnya mereka mandiri ya, sehingga bisa mereka mengatasi masalah mereka sendiri dengan modal dana itu, besar modal itu. Kita kucurkan ke lapangan, ke kampung, sehingga perlu pendampingan dan dana itu lebih dari cukup. Mayang dan Stanis berkomitmen penuh dalam melibatkan masyarakat dalam pembangunan di setiap kampung. Dengan meyakinkan masyarakat jika mereka terpilih, Mayang Stanis akan langsung turun ke lapangan dalam menjalankan program-program yang disampaikan pada kampanye di setiap kampung. Kampanye diakhiri dengan penampilan tarian adat sebagai bentuk penutup acara dan adat istiadat yang perlu dilestarikan. Kampanye Mayang dan Stanis ini diharapkan dapat menjadi semangat untuk membangun Mahakam Ulu menjadi daerah yang maju dan beradat. Awang Pandawa, Rahman Usman, Kalimantan TV Mahulu, Kalimantan Timur.